terangaken ya niki masalah napa syafaat. Maka ya teng hadis Muslim ya termasuk kula bilang balik ya hukum Islam nggih berkisar teng setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian napa Muslim itu sing diijma ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab Muslim di babna teng babu adna ahlil jannati manzilatan napa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Ya, selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Dia kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, kan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Nah, kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat. Ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Itu nak butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masyarakat mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi ya kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang sampai ngel-ngelo sinten? Kanjeng Nabi. Ora-ora masyarakat ana. Nabi ngodat nasib rampung bus warga mergo ngenteni lho. Gendho-gendho iki. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling ya. Kula tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa amilan apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup boya-boya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek MC Kiai itu wae seneng ini kita ana syafaat. Kekarepe kok oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku mata apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih bukan masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang faslun apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Yaitu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulun al jannata bi ghairi apa hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Apal tarjile adna paling enggak jadi ndak tidak napa adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kelas kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndak tidak napa adna apal tafsir banget napa? Ndak. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda.
Pirang-pirang malaikat ning langit ora berkutik, ora iso ngajono proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bisni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bisni. Wa kam min malakin fis samawati la tughni wa syafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian mesti sholawat salam buat Pak Bojo Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani mending ngene, Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Aduh rawani. Wah kene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad di amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok rawani itu. Ora sifati dedekane nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misalnya nak dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadzun nafsi, sing nyafati dene. Ora kira-kira. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Ini tadi kita cara kau sowan Mbah Hasan Mangli, ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye? Wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid, tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Faham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu muti-muti mulang. Karena ciri utama rasul niku yastu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu dombernya jamaah. Ciri utama rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa? Sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran, teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudune dengan sifatun singkat sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean jadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu lebih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal apa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadh'u anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yad'u apa? Israhum. Punya tradisi mengeringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini gimana kalau niat nerangno masalah syafaat, tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat teman-teman. Niku khazun nafsi.
Sampeyan seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi jihad. Nang kula wingi jam 11 tesih teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan kula yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten, wallazi ba'atsana wa fil ummiyina rasulan minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu ditabwek, difarkun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panase ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe mlebu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis yo ila mata adam ing koto amalu ila min salasin sedekatin jariyatin ora ana nek hadis ila min salasin safaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga dimamo. Ila mata adam ing koto amalu pertama no ila bidana salasin pertama no sedekatin jariyatin. Gelem ngamal lomo. Aw ilmu yang tafauki malah ngarang ora kiai ra ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik mesti anak apa? Paling mungkin sudah kau tidur, itu paling gampang. Orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur tahu. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer. Dan sebetulnya hadisnya itu tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Oh ya ayat poligami ini Quran nak mutita atau panggikum atau balakum minan nisa masalah sulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik kadang enggak populer. Iku nuzulun awong bekadun. Ayat iki kok populer ngono. Ayat sirat pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek ditun. Tapi ora populer. Mereka mau ngerti, paham? Napa? Ibu kata, namun saya hadun nafsi. Sakia ini hadun, sakia ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita masjid meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak kalau pribadi banyak buatan Arab syafaatnya Nabi. Buatan karena sombong sakit, paham? Napa? Kenapa? Ataman mentolo ge monggo, sing kurang ajar. Loh saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Syabdul Qadir bae Sultanul Auliya lah tedire wis. Piye wae nak tahun 2009 sing ditegir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok rumah agama. Itu tidak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin ragil mulang ragil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham? Iku nganggo BG palsu cara menakal. Terus ayo ngambil duit fiktif kan duit apa? Ya orang-orang sampean nang kanjeng Nabi arep kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi'id. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Yang dengan ayat itu asa ayyafasa karobuka maqamam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersamaan gak salah paham. Saat ini kanjeng Nabi. Nyetak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep. Recep-recep tak niati. Ben kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis.
ben mati sing salah dhewe ben keleleh. Mboten aja salah dhewe. Mungkin swarga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara mlebu swarga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing bisa mlebu Prabowo duit 1 triliun. Mlebu swarga ku gampang. Mau butuh amal apa amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih, betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina ada bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah swarga wis neraka. Selingkuh bayar, kawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh, berarti gak butuh bayar. Nan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Mane kok anak nyak manusa wa kana linsan doluman jaulah. Duasan manusa bento banget jauh lu sing kok mukala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo tambah angen-angen swarga luwih murah dibanding napa? Neraka. Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemal gak bayar swarga. Orang zina berarti kemal-kemal di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayakan barang. Wis bayar neraka. Gampang. Ya tenan duwe aku gampang. Sing bareng bulat asin nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Disampeyan aja lebono ati. Enggak lebono ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid itu joyo, ketawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemene Pak Yai. Lha iki hadis sokan. Bener. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi atau nabi apa? Papan atas, cara klasmen itu. Papan apa? Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Tak top ulama derajate mbek nabi ku sekuatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jagoan ngaji wong alim tak jagoan rusak ilmu nu dadi ben ono ben sing percaya sapa aja keben sing percaya mursyid nyafaati ya apa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita nak mursyid bisa nyafaati. Nah dalil-dalilan ya iki dalil. Nur nyerah Nabi Musa apa? Nah dalil itu. Ada terus lemes kuatir kata apa? Modal. Sing ora nek kados wis warga ya ila matabru adam ing kota amal illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jariyah. Sedekah iku dijariah. Jariyah artine ngene lho, nek kowe amal engko 10.000 rawan entek. Nah 1 juta kok luwe awet. Paham gitu. Padahal syaratnya juga kok kudu sedekatin jariyah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam. Jadi kaji Nabi yo pintu. Nabi dirapi. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham ya? Berhubung ke masjid didelane tok kempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Kusen-kusene tok sempal. Pemenang boto. Mau saya untuk bangunan dirombak, mereka untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Dari aten tanah, wakaf tanah 1.000 meter persegi. Mbok kiai ini gonta ganti, tetap tanam, damai. Mbok bangunannya gonta, damai.